Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiatul Malik. Kita akan bahas tentang dom 464 dan 67 di kitab Alfiatul Malik. Ini tentang domir mutasil dan munfasil. Kemarin pertemuan yang sebelumnya kan sudah kita bahas tentang domir mutasil, munfasil, domir baris dan sebagainya, yang mana dijelaskan secara detail. Yang ini kan pembahasannya cukup singkat aja karena sebelumnya sudah kita bahas secara detail. Ini nadam kita bahas, yang penting paham nadam ini kita bahas secara singkat aja. Kita nanti juga akan menjelaskan tentang tata cara bacanya biar tahu kok kenapa dibaca fathah, kasroh, sukun, kenapa dibaca jem juga, dan mahalnya apa dan menjadi apa, kita akan bahas juga agar bisa paham juga lah, minimal bisa tahu cara membacanya dan tahu mahalnya seperti apa. Jadi meskipun nggak tahu secara detail ilmu rumus sorof, paling enggak minimal bisa tahu lah cara membacanya. Jadi kalau ada kitab gundul atau kitab kuning lah, itu nanti kan minimal dia tahu, oh ini jadi mubtada, ini jadi khobar, mubtada rofa, kalau khobar juga rofa, kalau kemasukan huruf jar seperti apa, kalau jadi maf'ul seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas sedikit saja. Kita membahas tata cara membacanya. Kita akan bahas cepat di pembahasan ini karena ini pembahasannya singkat. Kemarin sudah kita jelaskan secara detail. Ini pembahasannya singkat. Langsung saja kita bahas di nadom bait 64 dan 67. Bismillahirrahmanirrahim. Sama anani ini ya. Wasil dan jadikan domir mutasil dan sapa sira domir mutasil gawe apa jadi dadekno sapa sira domir mutasil, jadikan domir mutasil alif sira utawa dadiaken domir munfasil nafat salnihi ing lafat salnihi wama lan lafat asbahahu kan nyerupai apa mahu ing salnihi ing lafat salnihi. Ini loncat al khulfu utawi perbedaan intama ikut dari sebongso apa khulfu fi kunti, langsung ke sini misalnya langsung fi kuntuhu dalam lafaz kuntuhu. Saya akan membahas ini kenapa dibaca sukun, karena ini mahalnya jazm, karena ini merupakan fi'il amar, ini fi'il amar maka dibaca jazm. Ini juga fi'il amar, wafsil, awifsil, kan afsil kan hasilnya, karena biar enak didengar dalam nadom. Ini juga fi'il amar maknanya jazm, dan jadi atau jadikan domir munfasil, disuruh milih, bisa jadi mutasil, domir mutasil, atau jadikan munfasil. Di dalam lafaz asalnihi wa ma asbahu fi kuntuhu al khulfu taman, wa ma asbahu dan yang menyerupai lafaz salnihi. Saya bahas yang salnihi dulu ya. Salnihi kan disuruh milih, bisa menjadikan domir mutasil atau munfasil. Salnihi ya. Pertama, kenapa kok bisa jadi domir mutasil dan munfasil? Berarti kalau ini domir mutasil atau domir munfasil menjadi sal ni iyahu. Kita bahas singkat aja. Salni iyahu ini kan yang domir munfasil, bisa jadi domir munfasil atau domir mutasil. Alasannya kenapa? Alasannya pertama, satu, karena harus pertama domir yang pertama harus lebih khusus daripada domir yang kedua, dan domir yang kedua harus lebih khusus daripada domir yang ketiga. Ini kan dua domir aja, berarti harus pertama harus lebih khusus. Pembahasannya gini, yang pertama domir saya tulis dulu ya. Domir pertama kan domir yang lebih khusus harus domir mutakalim. Domir mutakalim akhusu lebih khusus dari akhusu min domir mukhotob. Dan domir mukhotob
Dhamir mukhatab akhussu min dhamir ghaib. Dhamir mutakalim itu harus lebih khusus, harus urutan yang pertama. Kalau ada dhamir mutakalim harus urutan pertama, karena dhamir mutakalim harus lebih khusus dari dhamir mukhatab. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus dari dhamir ghaib. Maka susunan seperti ini boleh, karena ini kan dhamir mutakalim, ini kan dhamir ghaib. Ini kan harus lebih khusus. Jadi ini bisa nihi atau ni iyahu bisa, karena pertama dhamirnya kan lebih khusus dari yang dhamir kedua. Ini kan yang mutakalim kan lebih khusus dari ghaib. Atau contohnya atau yang kedua, yang ini yang pertama kan dhamir harus lebih khusus daripada dhamir yang kedua. Yang kedua itu harus nasab semua. Mahal nasab dhamir ini. Ya. Harus mahal nasab dua dhamir ini. Jadi ini kan mahalnya nasab, ini juga mahal nasab. Harus mahal nasab itu baru bisa mutasil atau munfasil. Beda kalau mama yang pertama, kalau mama ini ya kayak yang dia bukan khusus, lebih khusus. Contohnya atoituka iyahu, ad-dirhamu. Nah, ad-dirhamu ataituhu. Ad-dirhamu ataituhu. Ataituhu iyaka. Nah, ini contoh yang dhamirnya itu tidak lebih khusus daripada dhamir yang terakhir. Ini kan bukan merupakan ghaib. Iyaka ini mukhatab. Sebenarnya kan susunannya seperti ini kan, susunan yang khususnya kan didahulukan, yang nggak khusus kan didahulukan. Jadi kalau yang seperti ini wajib munfasil, nggak boleh mutasil, nggak ada pilihan mutasil. Ini wajib munfasil. Karena apa? Karena ini iyakanya lebih khusus daripada hunya, sedangkan iyakanya diakhirkan, maka wajib munfasil. Ad-dirhamu, dirham atau itu saya memberikan hibu ing dirham iyaka ing siro. Ini kan maka wajib untuk munfasil, iyakanya wajib munfasil. Seperti itu ya. Paham kan di sini ya? Ya lafaz yang wama asbahunnya, lafaz yang menyerupainya, menyerupai lafaz salmi. Pokoknya dhamir yang pertama harus lebih khusus daripada dhamir yang kedua. Tingkatannya yang pertama yang paling khusus itu mutakalim, yang kedua mukhatab, setelah mukhatab baru ghaib. Tingkatan khususnya. Atau yang rupa yang ini ya, pokoknya sama yang seperti salmihi dan sebagainya, itu yang menyerupai ini lafaznya seperti ini bisa mutasi dan bisa munfasil. Sedangkan al-khulfu intama fi kuntuhu. Dengan perbedaan itu dinisbatkan pada lafaz kuntuhu. Ini kan loncat sini al-khulfu kan jadi mubtada, intama jadi khobar. Al-khulfu kenapa dibaca rofa? Karena kenapa dibaca doma? Karena mahalnya rofa yang menjadi mubtada. Mubtada kan mahalnya rofa, maka dibaca doma. Ini jadi khobar. Khobarnya berupa fi'il ini intama. Ini fi'il ma'adi termasuk. Jadi ini jadi khobar. Al-khulfu fi kuntuhu, ini intama kan baliknya khulfu. Fi kuntuhu, kuntuhu ini kemasukan huruf jar, kuntuhu kemasukan huruf fi, mahnya jar. Karena kuntuhu ini merupakan nafat, ya tetap nafat kan, nafatnya ini kan dicontohkan nafat, jadi tetap bacanya kuntuhu. Kalau berupa isi malan dan sebagainya, kalau berupa kata benda lah seperti matrosati, atau kalau masukkan jar berarti fi matrosati, atau kemasukan jar ila matrosati sama.
Karena ini contohnya lafaz kuntuhu ya tetap seperti ini. Kuntuhu kenapa kok ada perbedaan? Karena kuntuhu ini merupakan asal dari kana kan ya. Karena dia kemasukan domir domir mutakalim ono sapa ingsun hu, ini kan jadi khobarnya. Jadi kuntuhu ini ada perbedaan dalam lafaz kuntuha. Kuntuwatu ini kan jadi mubtada, hu-nya jadi khobar. Ini ada perbedaan karena apa? Karena ini hu itu kan jadi khobar, sedangkan khobar itu asalnya itu adalah nasab. Asal khobar itu asalnya adalah terpisah dari mubtada. Asalnya kan seperti kana kan ya. Kana zaitun ko iman. Nah ini kan asalnya terpisah. Ono sapa zaitun jadi mubtada, jadi mubtadanya iku ko iman. Ngadeg sapa zaid. Jadi kan asalnya kan terpisah dari khobar. Maka ada perbedaan, bisa ada yang mengatakan ini bisa ada yang mengatakan mutasil, ada yang mengatakan harus mufasil. Jadi harus kuntu iyahu. Kuntu iyahu harus seperti ini, ada yang mengatakan harus seperti ini. Tapi ini perbedaan, terserah memilih mana. Seperti hanya lafaz kuntuhu kadaka sama mana ini ya. Kadaka iku kaya mengkono kuntuhu khaltanihi, lafaz khaltanihi wattisola wahtaru. Ini kembali sini saya. Wahtaru milih sapa ingsun ittisola, sampai sini lagi. Ittisola ing mutasili domir goiri utawi saliyane ingsun, saliyane Kiai Musoned Muhammad bin Abdullah bin Malik, selain Musoned kita Abdullah bin Malik ini memilih akhtaro, milih sapa goiri al ittisola ing munfasili domir. Ini sama, khaltanihi juga sama. Jadi sesuatu yang susunan mubtada khobar kemasukan kana atau khelta atau pokoknya yang ada mubtada khobarnya itu aslinya kan harus terpisah dari mubtadanya. Tapi kalau ada seperti itu maka ada perbedaan. Kayak Musoned memilih untuk harus ittisal, mutasi harus memilih untuk mutasil. Maksudnya kayak Musoned memilih kuntuhu mutasil. Sedangkan selainnya kayak Musoned boleh ikhtaro munfasil infisola. Selainnya kayak Musoned memilih munfasil. Jadi kuntu iyahu, kheltani iyahu, atau contoh khelta ini iyahu. Kuntu iyahu ini selainnya kayak Musoned itu maksudnya itu Imam Sibawayh. Imam Sibawayh Imam Sibawayh. Kenapa kok tulisannya Imam Sibawayh gini?
Imam Sibawayh. Imam Sibawayh. Ini Imam Sibawayh itu terkenal nahwu sorofnya pada zamannya Imam Khalil. Imam Khalil yang nama Arab, bukan Imam Khalil Bakalan, bukan Imam Khalil Bakalan. Kan dulu kan Imam Sibawayh kan berguru kepada Imam Khalil. Akhirnya pintar, Imam Sibawayh pintar, mendirikan pondok sendiri, mendirikan madrasah sendiri. Guru-gurunya Imam Khalil akhirnya berpindah ke Imam Sibawayh karena keilmuannya itu dianggap lebih pintar Imam Sibawayh daripada Imam Khalil. Akhirnya Imam Khalil menandingi Imam Sibawayh kan, menandingi Imam Sibawayh dengan membuat sebuah irama lagu dalam nadom. Jadi akhirnya menandingi itu ya para muridnya juga Imam Sibawayh, para murid-muridnya juga belajar ke Imam Khalil tentang irama lagu pada nadom. Dan ada contoh lagi, ada kisah lagi, Imam Sibawayh itu terkenal orangnya ganteng sekali. Jadi ketampahannya itu sangat tampan sekali. Dan istrinya pada waktu itu kan karena melihat Imam Sibawayh itu tersibukkan dengan urusan nahwu sorof, disibukkan dengan urusan ilmu terutama ilmu nahwu sorof, tentang ilmu tata bahasa Arab, disibukkan itu. Jadi hari-harinya itu beliau itu menulis kitab, mengarang sebuah kitab, menulis kitab dan sebagainya, disibukkan tentang ilmu, disibukkan dengan ilmu. Akhirnya singkat cerita istrinya itu iri, nggak tahu entah kemasukan apa, entah ada sifat apa. Akhirnya istrinya itu bukan iri, istrinya itu merasa diabaikan lah istrinya. Sebenarnya nggak diabaikan, cuman beliaunya itu lebih diutamakan untuk ilmunya, seolah-olah istrinya diabaikan. Akhirnya istrinya itu membakar kitab-kitabnya Imam Sibawayh, dibakar semuanya. Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu kan. Seorang istri kan harus mengikuti seorang suami. Kalau seorang suaminya sibuk dari ya anggaplah tentang ilmu, otomatis harus menghormati, harus melihat waktu senggangnya suami. Kalau sudah mengajar, sudah mutola'ah dan sudah mengajarkan orang lain, sudah memberikan wejangan kepada santri-santrinya dan sebagainya, itu harus sabar. Baru ada waktu-waktu senggang baru bisa berkumpul dengan istrinya dan anak-anaknya, dengan istrinya. Kebetulan Imam Sibawayh itu saking sibuknya, tersibukan dari ilmu, istrinya nggak tahu, istrinya karena nggak soleh dan sebagainya, nggak soleha istrinya dan sebagainya, kurang soleha maksudnya seperti itu. Akhirnya kitab-kitabnya Imam Sibawayh itu dibakar oleh istrinya. Saking mungkin ya ada sifat yang tidak terpuji di hati istrinya itu Imam Sibawayh dibakar. Habis dibakar, waktu itu langsung ketika melihat kitab-kitabnya dibakar, akhirnya Imam Sibawayh ini langsung pingsan melihat kitab-kitabnya terbakar. Waduh, langsung pingsan saking cintanya pada ilmu kan. Beliau itu kalau tepat itu pasti menang, karena beliau itu sangat menguasai ilmu, padahal umurnya sangat muda sekali. Beliau itu sangat muda dan sangat menguasai ilmu tentang tata bahasa Arab. Hanya dibakar kitabnya oleh istrinya. Setelah dibakar istrinya, beliau bangun sadar setelah dibakar pingsan, sadar, beliau menceraikan istrinya. Habis menceraikan istrinya karena tahu istrinya kan tidak soleh, karena sudah keterlaluan membakar kitabnya seorang alim, seorang ilmu seperti Imam Sibawayh kan keterlaluan kan. Maksudnya kitab yang disusun sedemikian rupa dibakar karena alasannya kan tidak memperhatikan, padahal ada waktu-waktu tertentu diperhatikan. Hanya diceraikan. Habis diceraikan, beliau menyusun kembali kitab-kitab yang dibakar oleh istrinya, yang calon istrinya itu mantan istrinya tersebut, disusun kembali. Dan saking beliau ilmunya sangat tinggi, beliau bisa menyusun kembali dari kitab-kitab yang dibakar tersebut. Contohnya seperti itu. Maksudnya kisahnya seperti itu. Karena terkenal Imam Sibawayh pada zamannya terkenal sangat alim sekali. Setiap debat beliau menang. Setiap debat tentang tata bahasa Arab, tentang nahwu sorof, tentang ilmu tata bahasa Arab, beliau menang.
karena hujahnya beliau itu sangat banyak sekali dan sangat pintar sekali beliau. Sebelumnya tentang ceritanya Imam Sibawayh. Langsung kita lanjut di sini. Jadi ada perbedaan. Pertama, Kiai Musonef Alfianul Malik itu memilih untuk mutasil dari lafadz kuntuhu atau khailtanihi, karena kuntuh itu susunannya tuamahu itu susunannya mubtada khobar. Kalau memilih munfasil karena alasannya ya karena khobar itu asalnya atau apa ya, bentuk asalnya memang munfasil dari mubtadanya, munfasil terpisah dari mubtadanya, maka dikatakan munfasil. Jadi kalau Kiai Musonef kan kuntuhu, kalau Imam Sibawayh mengatakan kuntu iyahu gitu. Paham ya yang ini? 1, 2, paham insyaallah. Waqadimil akhoso, saya bahas ini. Waqadimil akhoso, saya maknani lagi. Waqadimil akhoso dingino sapa sira akhoso ing dhamir kang luwih ma'rifat fitisoli dalam tingkah mutasil. Waqadiman masyita fing fisoli, waqadiman dingino temen sapa sira ma ing dhamir cita kang karep sapa sira fing fisoli ing dalam tingkah mutasil dhamir munfasil dhamir. Jadi Kiai Musonef memerintahkan atau memberikan penjelasan harus mendahulukan dhamir yang lebih khusus di dalam ittisal. Ini kan kenapa? Ini kan jadi filamar. Filamar kan aslinya kan kodim karena disambung menjadi waqadimil akhoso. Filamar ini menjadi maf'ul. Karena menjadi maf'ul ini dibaca fathah, tata cara baca jadi waqadimil akhoso ini dibaca maf'ul dibaca fathah mal nasab karena jadi maf'ul bi. Fitisoli kenapa dibaca li? Karena ini kemasukan huruf jar. V-nya huruf jar berupa V, maka dibaca kasrah fitisoli. Ini sama juga, ini filamar dan kemasukan nun taukid. Dan teman-teman dinginnya sapa sira, ma-nya jadi maf'ul cita fil fisoli. Cita kan kang karep sapa sira. Fil fisoli ini kemasukan huruf V ing fisolinya. Nah, ini huruf V maka dibaca jar, baca kasroh. Aslinya kan fing fisolin. Nah, karena ini untuk sirnya biar cocok, karena nggak ada alif lamnya kan aslinya fisolin, karena sirnya biar cocok lili, maka dibaca tanpa tanwin, tanpa kasroten kan. Maka fing fisolin. Yang ini saya hapus dulu ya. Silakan di sini waqadimil akhoso fitisoli dhamir mutasil harus didahulukan yang lebih khusus. Ataituhu atau apa namanya? Salnihi. Dhamir mutasil yang pertama harus lebih khusus dari yang dhamir yang kedua. Contohnya ini kan. Contohnya dhamir mutasil ad-dirhamu ataitukahu. Nah,
tukahu. Nah, ini kan adirhamu. Adirhamu ataitukahu. Wah, ini kan susunannya sangat tepat sekali. Karena apa? Karena tu itu dhamir mutakalim lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus dari dhamir ghaib. Saya bahas tadi. Maka Kiai Muslimin menyuruh untuk mendahulukan dhamir yang lebih khusus di dalam ittisali. Jadi kalau yang seperti ini, susunannya seperti ini, ya harus didahulukan dulu. Harus dhamir mutakalim dulu, baru dhamir mukhatab, baru dhamir ghaib. Maksudnya seperti itu. Kalau yang dhamir munfasil, waqad diman masyita fi misali. Tapi kalau dhamir munfasil bisa didahulukan yang kamu hendaki, asalkan munfasil. Ini dhamir munfasil. Asalkan itu dhamir munfasil, terserah kamu dahulukan yang mana, apa yang mukhatab dulu, maksudnya apa yang ghaib dulu, baru mukhatab bisa. Munfasil. Dhamir munfasil. Nah, seperti lafaz wa taituka iyahum. Atau adirhamu ataituhu iyaka. Adirhamu tuhu iyaka. Adirhamu tapi dirham ataituhu iyaka. Adirhamu ta dirham ataituhu maringi sapa ingsun hu ing dirham iyaka ing sira. Ini kan dhamir munfasil, terserah didahulukan yang mana dulu, apa yang ini dulu. Hu berarti kan kalau didahulukan berarti kan ini didahulukan iyaka kan ya. Iyaka berarti ini diakhirkan, hunya didahulukan ghaib. Maka ya dhamir munfasil susunnya seperti ini, karena ini enggak menuntut harus sama kayak ini, harus mutakalim lebih khusus daripada mukhatab lebih khusus dari ghaib. Nah, harus seperti itu. Berarti terserah. Iyaka yang terakhir susunnya seperti ini. Atau itu paling sama sirahu ing dirham iyaka ing sira. Ini kan dhamirnya munfasil. Karena yang lebih khusus yang iyaka ini ditaruh akhir, yang hunya taruh belakangan, maka ini dimunfasilkan. Seperti itu maksudnya ya. Ini kita bahas lagi wa fi hatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi waslah. Ini loncat walzam melakukan sapa sira atau melakukan sapa sira lakukanlah fi hatil bati. Dalam tingkat dari tunggale pangkate dhamir. Dalam tingkat jadi tunggale pangkate dhamir. Jadi berlakukanlah terhadap urutan tingkat dari pangkatnya dhamir. Di dalam urutan tingkat pangkatnya dhamir fasla yang memfasilakan dhamir. Fasla memfasilakan dhamir. Di dalam memfasilakan dhamir. Jadi urutan dari dhamir munfasil. Maksudnya suruh Kiai Muslimin menjelaskan untuk ada tingkat-tingkatan dhamir. Tingkat dhamir yaitu dhamir mutakalim lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab lebih khusus dari dhamir ghaib. Jadi suruh diberlakukan waqad yubihul ghaibu fihi waslah.
Waktu bihu teman-teman menang akan apal ghaibu domir ghaib fihi yang dalam ini kembalinya kepada lafaz waslah mutasalkan domir san fi dalam ghaib aku juga pernah ghaib fi dalam ghaib waslah domir mutasalkan domir. Jadi kalau dalam domir ghaib maksudnya seperti ini. Jadi kalau ada domir, ada satu tingkatan domir ini contohnya ini. Maksudnya seperti ini ya. Saya bahas lagi. Walzam dan soal berlakukanlah di dalam satu tingkatan domir di dalam mufasilnya domir. Maksudnya gini, ada domir mutakalim sama-sama mutakalimnya. Mutakalim atau sama-sama domir mutakalim dalam satu kalimat, maka ini wajib untuk memfasil karena tingkatnya sederajat. Contohnya salni iya ya, atau apa itu kak iya kak, atau itu kak iya kak. Contohnya apa itu kak iya kak. Kama ya kan sama-sama domir mukhotob dalam ittihadul rubah dalam satu pangkat domir kama iya kak. Dalam satu pangkat domir kama iya kak, maka ini harus wajib harus munfasil ya kan, harus munfasil karena dalam ittihadul rubah maka harus munfasil. Dijelaskan berlakukanlah atau tetapkanlah di dalam satu tingkatannya pangkat domir untuk munfasil ternyata munfasilnya domir. Jadi ini tingkatannya domir sama-sama sama-sama domir mukhotob, maka harus yang terakhir ya yang tingkatan kedua yang sama-sama satu tingkat, urutannya yang kedua yang sama-sama satu tingkat, ini harus munfasil. Maksudnya itu dan diperbolehkan maka tubil ghaibu fihi waslah. Sedangkan untuk domir ghaib itu boleh mutasil. Jadi kalau selainnya, kalau kan dibahas tadi, kalau dalam satu tingkatan yaitu domir mukhotob sama dengan mukhotob, ini satunya harus wajib yang terakhir itu kan harus mufasil. Tapi kalau khusus selain domir maksudnya khusus untuk domir ghaib boleh mutasil. Jadi terkhususkan untuk domir ghaib harus mufasilkan maka diubil al ghaibu fihi waslah. Jadi khusus untuk domir ghaib maka boleh mutasil. Karena tadi kan dijelaskan kalau dalam satu tingkatan domir satu tingkatan yang mukhotob itu kan harus mufasil. Ini kan khusus untuk, dan dibahas lagi khusus untuk domir ghaib boleh mutasil. Khusus untuk domir ghaib. Contohnya hum ahsanu wujuhan wa daruhumuha. Hum ahsanu wujuhan an duruhumuha.
hum mereka, dan mereka iku ahsanu luwih bagus-bagusnya apane ini jadi tamani. Jadi apane itu menjadi apa ya, wujuhan, apane wujuhan. Jadi ini apane wujuhan. Hum utawi mereka ahsanu luwih bagus apane wujuhan, wujuhe. Wandarahumuha, 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 ini ada wandarah. Wujuhan. Kita singkat aja ya. Hum ahsanu wujuhan wandarahumuha. Mereka lebih bagusnya wajah, wandarahumuha, wandarahuma lebih mencorongnya, lebih tampaknya manusia. Apane? Hanya ini kembali ke wujuhan. Ha wandarahumuha, ha wajane. Ini kan apane wujuhan. Apane wujuhan. Jadi ini kan dijelaskan kalau domirnya ghaib maka boleh wasal. Jadi ada dua domir yang sama-sama domirnya ghaib maka boleh fasal, boleh mutasil. Kalau ini kan nggak boleh, karena apa? Sebenarnya domir ghaib. Ini kan domir mutakalim sama domir mutakalim. Contohnya kan atau itu ka iya ka. Ini kan dalam satu pangkat ka sama ka. Ini kan sama-sama mutakalim. Nah, ini wajib untuk pisah. Harus pisah, iya kanya harus pisah. Sedangkan ini kalau domir ghaib, hum ahsanu wujuhan wandarahuma. Mereka kaum merupakan lebih bagus-bagusnya wajahnya dan lebih tanpa apa ya, lebih populernya, atau lebih katanya lebih populer ya, andorohumuha, lebih populernya atau lebih terkenalnya, lebih populernya yaitu wajahnya. Jadi kaum tersebut lebih tampan, lebih tampannya dari kaum yang lain, dan juga lebih populer, ketampanannya lebih populer juga dari kaum yang lain. Makanya kan ada humuha. Ini kan kemasukan domir hum sama ha. Ini kan domir ghaib semua kan ya, hum sama ha. Maka boleh yubihu maka boleh mutasil. Ini boleh mutasil. Jadi dibaca wandarahumuha dalam satu pangkat sama-sama domir ghaib maka boleh mutasil. Ada kategori seperti ini. Mungkin pahamnya di sini ya. Pembahasan ini insya Allah sudah paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar atau bisa chatting, atau mau menambahin monggo bisa chatting. Di sini kan kita bahas tentang domir mutasi dan munfasil. Kemarin sudah kita bahas lengkap juga domir mutasi dan munfasil. Mungkin di sini kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.